legenda musik kita. Mas Dhani, tadi kan sudah dibahas di sebelumnya ada pertikaian ya, seolah-olah pertikaian antara pencipta dan musisi yang lagi menghangat seperti itu. Nah, proses hukum dari Agnes Monica dan gugatan ke MK juga sedang berjalan. Seandainya Mas dimenangkan, Mas Dhani mau apa? Siapa yang dimenangkan? Ya, Agnes dan juga uji materi gugatan di MK. Kalau menurut saya itu ya, pencipta lagu pasti menang. Jadi karena memang Agnes itu secara sah dan meyakinkan di pengadilan niaga, Agnes itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia sudah minta izin, juga tidak bisa membuktikan bukti bahwa dia sudah membayar. Jadi ya secara sah dan meyakinkan diketuk vonis bersalah gitu. Jadi mau kasasi mau PK pun kayaknya tidak akan merubah materi hukumnya. Kan kalau kasasi kan cuman dicek penerapan hukumnya sudah benar apa enggak gitu. Kalau yang materi hukum nggak akan bisa berubah. Ini judicial review, Mas? Enggak, yang kasasi. Oh ya, yang kasasi. Yang ditanyain sama judicial review MK. Uji materi. Udah nggak mungkin. Karena gini, penyanyi-penyanyi ini nggak ngerti kalau menguji ke MK, namanya kan Mahkamah Konstitusi. Itu kan menguji apakah pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak sebagai konstitusi. Nah, sedangkan yang diuji ini adalah apakah penyanyi boleh minta izin? Apakah penyanyi boleh tidak dapat izin untuk menyanyikannya? Padahal undang-undangnya pasal 9 wajib minta izin. Wajib loh ya minta izin. Nah, kata wajib minta izin kepada pencipta ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Sementara di pasal 28 H ayat 4 ada haknya. Nah, kalau kita baca aja, aku lupa tadi catatnya ya, bahwa kepemilikan itu bahkan negara tidak bisa mengganggu-gugat. Tidak bisa diambil seenaknya, sewenang-wenang, bahasanya begitu. Nah, Mas Dhani, tunggu sedikit aja. Di balik layar nih Mas, kita sudah mendengar banyak hal ya, konfres pihak A, pihak B. Tapi di balik layar, sebenarnya Mas Dhani sendiri menilai, ini masalahnya itu apa sih? Masalahnya ini, saya sudah ngomong waktu di Metro TV waktu itu ya, ini masalahnya cuma lack of intellectuality aja. Penyanyi-penyanyi ini bacanya baru 1/4, bacanya baru 1/3, tapi udah berani ngomong ke publik gitu loh. Ini yang bukan membahayakan ya, jadi membuat informasi yang nggak benar gitu loh. Mereka tuh bacanya baru separuh, belum tentu separuh juga, tapi udah ngomong. Tidak hanya membaca soal undang-undang soal separuh, Mas Mbak Tejo. Mereka ini tidak mengalami hal seperti saya. Saya ini adalah pelaku industri tahun 90-an. Pelaku industri tahun 2000-an, pelaku industri sekarang. Jadi otomatis secara general pengetahuan saya soal industri ini saya lebih komprehensif dibandingkan mereka gitu. Kok berani-beraninya mereka ngomong cuap-cuap sesuatu yang mereka nggak yakini benar kebenarannya, dan bahkan mereka tidak mengalaminya gitu loh. Bagaimana perundang-undangan itu dari tahun 70, zaman 70 tuh Mbak, kita tahu zaman tahun 70 itu semua penyanyi artis nggak ada yang dibayar royalti, semua dibayar flat. Itu zamannya begitu, tiba-tiba tahun 80 sama tahun 90 baru ada royalti. Baru ada digital. Jadi saya itu kan ngalamin semua dari tahun 90, 80, 2000 sampai sekarang ngalamin semua. Nah, sementara mereka yang nggak pernah ngalamin kok tiba-tiba ngomong-ngomong seenaknya gitu. Ini yang saya kesel tuh begitu. Diajak diskusi nggak mau, diajak rebut nggak mau, tapi tiba-tiba ngomong di TV, ngomong di media, senyeplos-nyeplosnya aja. Ya saya semes. Gitu. Gini, Jo, ini ya. Ada pencipta lagu, Darah Juang judulnya. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Enak lagu Bunda relakan darah juang kami untuk kebebasan rakyat gitu ya. Pencipta aslinya tidak pernah marah terhadap orang yang menyanyikan lagu itu dan disangka penciptanya. Nah, maksud saya ini masih terkait dengan judicial review. Gimana kalau ada pencipta lagu yang against Mas Dhani, yang mengatakan bahwa gue menciptakan lagu untuk pleasure-nya orang-orang, silahkan aja kalau mau dipakai, gue dapat pahalanya aja. Dan itu ada di sidang MK misalnya, itu kan ngelawan Mas Dhani tuh. Akhirnya misalnya kemudian hakim MK-nya mendengarkan itu, dan akhirnya dikabulkan permohonan lawan Mas Dhani itu gimana tuh? Tapi kan itu kan melawan general opinion. Kan nggak semuanya seperti itu opini. Iya. Kan kita harus pahami itu. Bisa aja misalnya kayak Ariel pada ngomong, saya membolehkan semua orang nyanyi lagu saya tanpa minta izin, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Tapi kan undang-undangnya bunyinya nggak begitu. Masalahnya udah ada undang-undangnya gitu loh. Dan ada beberapa pencipta lagu yang memang kehidupannya tidak sesejahtera penyanyinya, bukan? Banyak. Sekarang bayangin aja ketika Ariel ngomong gitu, Ariel ya ngomong semua boleh nyanyi lagu saya tanpa izin, terus tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi. Dapat duit dari mana dia? Dari mana?
Soleh. Jadi lagu lah. Kenapa yang diserang nggak lembaganya yang harusnya ngumpulin Iya. royalti selama bertahun-tahun ini? Ini kan kayaknya karena banyak Lembaga saya serang. Cuman kan Dia serang semua kelihatannya, Bro. iya serang semua. Cuman kan yang out loud itu kan justru penyanyi yang out loud Iya, gitu loh. Kalau lembaga saya serang juga. Artinya ketika kemarin mungkin Ariel dan kawan-kawan menyatakan bahwa sebenarnya kalau dari sisi Ariel itu kan tidak ada spesifik menyerang balik Mas Dhani, tapi lebih menekankan oh ini semua terjadi karena kekecewaan terhadap sistem dan LMK. Nah itu Nggak juga, salah, itu salah. Ini jadi saya menengarai penyanyi ini berlindung di balik ketidakbecusan LMK untuk menarik royalti konser. Kita nggak bicara konser tapi royalti faktanya lainnya. memang benar tidak transparan. Memang dan tidak transparan, tidak becus, tapi Seperti apa juga sih tidak faktanya? melepaskan tanggung jawab si penyanyi. konkretnya menurut teknisnya undang-undang. tuh nggak transparannya tuh gimana sih Mas? Ya karena semuanya pembayarannya blanket gitu loh. Pembayarannya kalau blanket. konteksnya pencipta luar misalnya nanti ada aturan ini bahwa penyanyi harus meminta izin kepada pencipta ketika membawakan. Kalau ada band mau membawakan lagu dari Queen misalnya, itu gimana? Ya Queen konser ya. Ya Konser. bisa dengan sistem yang seperti ini harus minta izin. Queen harus punya apa yang namanya perwakilan di sini. Misalnya kayak publishing, Ya. kayak aku mau nyanyi lagu Queen Under Pressure, di sini ada publishingnya Queen. Untuk siapa aja mau nyanyi lagu Queen untuk di Spotify, digital DSP ya, digital streaming platform atau di YouTube atau di itu udah ada publishingnya Queen di sini. Jadi aku bayar royalti ke publishingnya. Nah untuk konser belum ada perwakilannya Queen di sini. Nah, ini Berarti kalau gitu nggak perlu minta izin. Nggak perlu, nggak perlu. saya Berarti balik lagi jadi ke Indonesia bertolak nih. belakang dengan yang tadi di ini dong kayak kan harus minta izin. Ya, Itu kan orang mereka kan kayak misalnya apa Noah main lagu Dewa di Amerika. Iya. Yurisdiksi apa kan beda ininya. Locus delicti-nya kan beda. Terus Ngerti satu nggak? lagi kayak yang apa kan yang selalu digembar-gemborkan oleh dari kubu aksi bahwa direct licensing itu ternyata kan nggak ada aturan yang jelas ketika ada band top 40 yang honornya baru 5 juta misalnya terus ya udah silakan aja. Oh kalau ini band terkenal ya udah kena cas. Berarti peraturannya tidak Tebang sama pilih, dong tebang ya. pilih. Jadi kayak ibaratnya kalau Jadi- peraturan tuh jadi begini. orang harus pakai helm lewat jalan ini ya semuanya harus pakai helm tapi kenapa peraturannya nggak mengikat gitu ke semua. Ya, selama ini itu terjadi yang namanya kesalahpahaman memahami undang-undang. Ada kesalahpahaman memahami undang-undang itu harus diakui ya. Jadi begini, yang menjadi paling pokok prinsipnya ya, Noah mau manggung diundang oleh promotor di Bandung misalnya. Di situ tidak perlu pemerintah ikut campur. Noah misalnya mau minta harga berapa? 1 miliar, terserah Noah. Misalnya kalau Noah ketemu Mbah Tejo, misalnya ngasih, waduh Mbah Tejo kenal aku nggak enak, yaudah 200 juta deh. Itu hak-haknya Noah. Tidak perlu aturan pemerintah untuk ngatur itu. Sama seperti kalau orang mau bawain laguku, ya terserah aku. Memang nggak ada aturannya. Kenapa mesti diatur? Selama ini Noah manggung kemana-mana juga nggak ada diatur. Ariel, Agnes Monica ke Holy Wing misalnya. Minta berapa Agnes sekali main? 500 juta. Emang pemerintah ngatur? Nggak ada aturannya. Kalau misalnya Agnes mau main ulang tahunku, Nas kamu main di ulang tahunku ya. Kan kita dulu pernah dekat. Ya udah Wih, 100 juta aja. deket apa nih? Iya. Lurus. Oke. Salah nggak Agnes ngasih aku 100 juta? Nggak salah dong. Memang nggak perlu harus diatur. Nggak mungkin gini. Tapi kalau Saya- nggak perlu saya- harus saya diatur, kenapa harus ada aturan yang mengatur soal itu? Kalau Ya, pada itu ujungnya- salah paham yang selama ini didengung-dengungkan oleh mereka, ya dalam tanda kutip mereka nih, mereka yang kebanyakan sekarang ngomong soal itu mereka yang tidak peduli terhadap keterlantaran pencipta lagu selama 10 tahun ini, itu dia. itu mereka nggak peduli. Kok sekarang mereka ikut ngomong gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.